Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal latihan PAS Fisika. Nomor 24. Pada suatu hari yang terik suhu udara 98,6 derajat Fahrenheit. Bila diukur dalam skala Celcius, suhu ini bernilai. Di sini yang diketahuinya adalah skala Fahrenheit-nya. Jadi di sini adalah F sama dengan 98,6 derajat Fahrenheit. Kemudian ini yang ditanyakan adalah diubah dalam Celcius. Berarti di sini adalah C sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk mencari skala Celcius ini kita menggunakan perbandingan antara Celcius dan Fahrenheit, yaitu C per 5 sama dengan F min 32 per 9. Jadi ini adalah perbandingan antara derajat Celcius dan derajat Fahrenheit. Atau di sini skala Celcius dan skala Fahrenheit. Jadi kita masukkan angkanya, ini adalah Fahrenheit-nya, jadi C per 5, jadi kita cari C-nya, sama dengan F-nya adalah ini, 98,6, kemudian dikurangi dengan 32 per 9, jadi di sini adalah C per 5, sama dengan, ini 98,6 dikurangi 32, hasilnya adalah 66,6, kemudian di sini per 9. Jadi C sama dengan 66,6 dibagi 9, hasilnya adalah 7,4. Kemudian 5 ini dipindahkan ke sini, jadi ini dikali dengan 5. Maka di sini sama dengan 7,4 dikali 5, hasilnya adalah 37. Jadi ini hasilnya 37 derajat Celcius. Jadi ini hasilnya, jawabannya adalah yang ini jawabannya. Kemudian nomor 25, termometer X yang telah ditera menunjukkan angka min 30 derajat X pada titik beku air dan 90 derajat X pada titik didih air. Suhu 60 derajat X sama dengan, jadi di sini yang diketahuinya adalah titik beku dan titik didihnya. Jadi bisa digambarkan pada termometer X ini. Jadi misalnya ini adalah termometer X. Titik bekunya adalah di bawah, jadi titik bawah di sini adalah min 30 derajat. Jadi ini termometer X. Kemudian titik didihnya ini adalah ini, jadi di sini di atas yaitu 90 derajat. Kemudian suhunya 60 derajat X. Kita misalkan 60 derajat X adalah di sini, jadi di sini adalah 60 derajat. Kemudian kita ubah dalam Celcius karena di sini jawabannya dalam Celcius. Jadi di sini misalkan adalah ini termometer Celciusnya, jadi di sini adalah C, titik beku Celcius ini adalah 0 derajat, dan titik didihnya adalah 100 derajat. Ini derajat Celciusnya. Maka 60 derajat X ini dimisalkan di sini, jadi di sini adalah C-nya. Jadi yang ditanyakan adalah C-nya ini berapa. Jadi di sini kita menggunakan perbandingan, jadi yang pertama adalah ini 60, jadi 60 dikurangi dengan min 30, jadi 60 dikurangi dengan min 30, kemudian dibagi dengan ini 90, jadi 90 dikurangi dengan min 30, jadi di sini adalah 90 dikurangi dengan min 30. Kemudian kita bandingkan dengan skala Celciusnya. Jadi di sini C dikurangi 0, jadi di sini adalah C min 0 per ini 100-nya dikurangi juga dengan 0. Jadi di sini 100 dikurangi 0. Maka di sini 60 dikurangi min 30, jadi min sama min jadi positif, maka di sini adalah 90 per, kemudian ini 90, jadi min sama min ini positif, jadi 90 ditambah 30 adalah 120. Sama dengan ini C dikurangi 0 adalah C per 100 dikurangi 0 adalah 100. Maka di sini ini 0-nya bisa dicoret, berarti kita kali silang di sini. Jadi dikali silang ini 100-nya dipindahkan ke sini. Jadi di sini 100 dikali 9 adalah 900. Kemudian ini dibagi dengan 12 sama dengan C. Jadi C sama dengan, jadi ini bisa disederhanakan yaitu dibagi dengan 3. Jadi dibagi 3, 900 bagi 3 ini adalah 300. Kemudian dibagi dengan 12 bagi 3 adalah 4. Jadi di sini sama dengan 300 dibagi 4, hasilnya adalah 75. Jadi 75 derajat Celcius. Jadi ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini jawabannya.
Kemudian nomor 26, air sebanyak 200 gram pada suhu 25 derajat Celcius diberikan kalor dengan cara pemanasan sebesar 1000 kalori. Bila kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, maka suhu air menjadi. Jadi di sini yang diketahuinya adalah masanya. Jadi di sini adalah M sama dengan 200 gram. Kemudian ini suhu awalnya. Jadi di sini adalah T1 sama dengan 25 derajat Celcius. Kemudian ini besar kalornya, jadi di sini adalah Q sama dengan 1000 kalori. Kemudian ini kalor jenis airnya, jadi di sini adalah C sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Di sini masanya yaitu dalam gram, karena di sini satuan dari kalor jenisnya adalah dalam gram. Maka di sini masanya tidak diubah satuannya. Kemudian yang ditanyakan adalah suhu airnya atau suhu akhirnya. Jadi di sini adalah T2-nya sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk mencari T2 ini menggunakan rumus delta T. Jadi di sini adalah delta T sama dengan T2 dikurangi dengan T1. Di sini kita cari delta T-nya dengan menggunakan rumus kalor yaitu I sama dengan M C delta T. Jadi kita cari delta T-nya dalam rumus ini. Jadi Q-nya ini adalah ini, jadi 1000. Ini 1000 sama dengan M-nya massa, yaitu ini 200. Kemudian dikali dengan C-nya, yaitu ini, jadi dikali 1. Kemudian dikali dengan ini delta T-nya. Jadi di sini adalah 1000 sama dengan 200 dikali 1 adalah 200. Jadi di sini adalah 200 delta T. Maka delta T sama dengan 1000. Kemudian dibagi dengan ini 200-nya dipindah ke bawah. Jadi di sini adalah 200. Jadi 1000 dibagi 200 hasilnya adalah ini nolnya bisa dicoret. Jadi 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi 5 derajat Celcius. Ini delta T-nya. Maka kita masukkan ke sini. Jadi delta T-nya adalah 5. Sama dengan T2-nya ini kita cari, kemudian dikurangi dengan T1-nya adalah ini, 25. Jadi, min 25 ini dipindahkan ke sini, jadi di sini adalah 5, kemudian ditambah dengan 25. Jadi, ini pindah ruas, maka jadi positif sama dengan T2. Jadi, T2 sama dengan 5 ditambah 25 adalah 30. Jadi, 30 derajat Celcius. Ini T2-nya. Jadi, di sini jawabannya adalah yang A, ini jawabannya. Kemudian nomor 27, untuk menaikkan suhu 200 gram es dari min 5 derajat Celcius menjadi 20 derajat Celcius diperlukan kalor. Di sini kalor lebur esnya 80 kalori per gram, kemudian kalor jenis airnya 1 kalori per gram derajat Celcius, dan kalor jenis esnya adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Dalam soal ini yang diketahuinya adalah masanya, jadi di sini adalah M sama dengan 200 gram. Kemudian ini suhu S-nya, jadi di sini adalah TS sama dengan min 5 derajat Celcius. Kemudian ini adalah suhu airnya, jadi S-nya ini berubah menjadi air yang suhunya adalah ini. Jadi di sini adalah T airnya, yaitu sama dengan 20 derajat Celcius. Kemudian kalor lebur esnya, jadi di sini LS sama dengan 80 kalori per gram. Kemudian kalor jenis air, jadi di sini Ca sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian ini kalor jenis S, jadi di sini adalah CS sama dengan 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan adalah besar kalornya, atau di sini adalah Q-nya, yaitu sama dengan berapa. Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini adalah kalor totalnya, jadi Q-T sama dengan berapa. Jadi untuk menentukan jumlah kalor ini, kita menggunakan grafik karena di sini terjadi perubahan dari es menjadi air. Jadi kita gambarkan grafik perubahan dari es menjadi airnya terlebih dahulu. Jadi misalkan seperti ini suhunya, jadi misalkan ini adalah minus 5 derajatnya, jadi ini S-nya, jadi S-nya ini naik suhunya menjadi 0, maka ini terjadi perubahan, kemudian perubahannya di sini, ini adalah S-nya melebur,
kemudian menjadi air yang suhunya adalah di sini adalah 20 derajat. Jadi ini sudah menjadi air. Jadi grafiknya di sini, kemudian ke sini, dan di sini ini menjadi air. Jadi di sini adalah Q1-nya, kemudian di sini Q2-nya, dan di sini adalah Q3-nya. Kita cari besar kalornya dari Q1, Q2, dan Q3. Jadi di sini Q1 yaitu sama dengan ini dari S naik suhunya menjadi 0. Maka rumus dari Q1 ini adalah MC delta T. Di sini C-nya adalah S karena ini masih S. Kemudian di sini sama dengan yaitu M-nya adalah ini 200. Jadi di sini 200. Jadi di sini satuannya dalam gram karena kalor jenisnya dalam gram. Jadi tidak diubah satuannya. Jadi di sini 200 dikali dengan kalor jenis S-nya adalah ini 0,5. Kemudian dikali dengan perubahan suhunya adalah dari minus 5 menjadi 0. Berarti di sini adalah 0 dikurangi dengan min 5. Maka di sini sama dengan 200 dikali 0,5 adalah 100. Kemudian dikali dengan 0 dikurangi dengan minus 5. Ini minus dan minus jadi plus. Berarti ini adalah 5. Maka di sini sama dengan 100 kali 5 adalah 500. Jadi 500 kalori. Ini Q1-nya. Kemudian Q2-nya kita hitung, jadi Q2 sama dengan Q2 ini adalah ini, jadi terjadi perubahan dari S menjadi air. Maka di sini adalah M dikali L. Jadi ini rumus Q2-nya, yaitu M dikali L, karena ini adalah kalor lebur atau perubahan dari S menjadi air. Jadi di sini sama dengan masanya adalah ini, jadi di sini 200, kemudian dikali dengan L-nya adalah ini, LS yaitu ini, jadi di sini 80. Jadi di sini sama dengan 200 dikali 80, hasilnya adalah 16.000. Jadi di sini 16.000 kalori. Ini Q2-nya. Kemudian kita hitung Q3-nya. Jadi Q3 sama dengan ini Q3-nya ini adalah ini sudah menjadi air, berarti air ini suhunya naik menjadi 20 derajat. Jadi di sini adalah MC delta T. Jadi ini rumus Q3-nya, di sini C-nya adalah C airnya. Jadi di sini sama dengan ini masanya tetap, jadi di sini masanya adalah ini, jadi 200, kemudian dikali dengan kalor jenis airnya, yaitu ini, jadi dikali 1, kemudian dikali dengan delta T-nya, jadi di sini perubahannya adalah 0 menjadi 20, berarti di sini 20 dikurangi dengan 0. Maka di sini sama dengan 200 dikali 1 adalah 200, kemudian dikali dengan 20 dikurangi 0 adalah 20. Jadi di sini sama dengan 200 dikali 20 adalah 4.000. Jadi ini 4.000 kalori. Ini Q3-nya. Maka Q totalnya adalah sama dengan, jadi kalor totalnya ini adalah penjumlahan dari Q1, Q2, dan Q3. Jadi di sini Q1 ditambah dengan Q2 ditambah dengan Q3. Ini jumlah kalornya. Jadi di sini sama dengan Q1-nya adalah ini 500. Kemudian ditambah dengan Q2-nya adalah ini 16.000. Kemudian ditambah dengan Q3-nya adalah ini 4.000. Maka hasilnya adalah sama dengan 500 ditambah 16.000 ditambah 4.000 yaitu 20.500. Jadi 20.500 kalori. Jadi ini hasilnya. Ini bisa disederhanakan yaitu menjadi kilokalori, maka ini dibagi dengan 1000. Jadi hasilnya adalah sama dengan ini dibagi 1000 adalah 20,5. Jadi 20,5 kilokalori. Jadi ini hasilnya. Jadi jawabannya di sini adalah yang D. Ini jawabannya. Demikian pembahasan PAS Fisika.